Selesai. Oke. Indonesia harus mengakui keunggulan Uzbekistan 1-3, membuat perjalanan Indonesia di Piala Asia U20 di China ini selesai ya gini ya. Dipastikan ya? Dipastikan tersingkir dari grup C ini, berarti Uzbek dan juga Iran yang akan melaju ke babak berikutnya. Artinya nanti pertandingan antara Indonesia dan Yaman tidak mempengaruhi kelolosan ya. Tapi ada gengsi di situ ya. Ada gengsi. Keduanya belum bisa meraih poin penuh. Tapi mungkin Mas Sabto secara overall dulu melihat pertandingan Indonesia dibandingkan dengan kemarin Iran, seperti apa malam hari ini? Jauh lebih membaik ya, terutama kalau kita bicara 40 menit pertama. Apa yang menjadi catatan kita, apa yang menjadi keharusan untuk memperbaiki kinerja dilakukan semuanya. Pilihan pemain yang sesuai dengan bayangan kita untuk ngubah harus siapa aja sih yang diganti dilakukan oleh Coach Indra dan timnya. Gimana caranya supaya Uzbek nggak nyaman, dilakukan sama kita sejak awal. Ambil inisiatif, pressing, duel, selalu present saat duel. Itu kan yang gue bilang, itu catatan-catatan yang ya lo harus mainkan itu selama 90 menit in order untuk lo dapat hasil gitu. 40 menit pertama berjalan. Lo tanya tadi babak kedua gimana, ya kalau mainnya sama, ya harusnya kita bisa merepotkan mereka. Tapi ya ternyata Uzbekistan kontra strateginya lebih cermat dibanding kita lah. Mereka mengubah gimana caranya membuat kita tidak nyaman, ya udah mereka pressing sejak awal. Mereka high defense line tinggi, memaksa kita kehilangan bola, dan langsung mencoba transisi dari situ. Lahir gol kedua tadi lewat sebuah transisi. Dan memang ya golnya bagus ya tadi ya, menipu pemain kita. Bola bawah, satu-satunya gol dari bola bawah ya mungkin ya yang terjadi. Sementara sisanya, tadi Glenn di tengah-tengah sempat bilang 5 gol dari 6 gol yang tercipta, semuanya bola-bola atas. Ya hal yang harus menjadi fokus, yang harusnya kita nggak kebobolan dengan gaya kayak gitu di pertandingan kedua, ternyata masih keulang di 2 gol. Game changernya artinya di kebobolan kedua, Mas Sabto, itu menjadi yang merubah dan juga merusak mental kita. Iya, bisa dibilang seperti itu ya. Karena kita kan mungkin masuk lapangan dengan euforia yang bisa nih kita nih. Bisa, ternyata kita dikejutkan oleh sebuah gol dari sebuah skema yang bagus. Lalu dengan sebuah sistem yang berubah dari sisi Uzbekistan. Kita mencoba untuk back in the game, tapi Uzbekistan nggak ngasih kesempatan itu. Mereka gimana caranya kita megang possession terus sampai tadi nongol tuh angka 510 operan berbanding 270. 2 kali lipat operan mereka. Ya gimana caranya buat lo main nyaman, buat lawan lo jadi nggak bisa ngembain permainan, ya lo pegang bola yang lama gitu. Berarti Mas Sabto, kalau tadi kan Mas Sabto bilang maksudnya permainan malam ini better dibanding kita lawan Iran. Tapi jadi kalau disimpulkan apa faktor kekalahan kita malam hari ini yang terbesar Mas Sabto? Dari taktik kah, mental kah? Fokus sih. Fokus terutama tadi yang gol pertama, kebetulan saya nggak lihat prosesnya ya. Cuman kalau crossing juga, berarti kan mereka bisa ngambil mengantisipate apa yang kita lakukan selama ini, membuat mereka nggak jalan, mereka ngumpannya duluan nih. In game manajemennya pelatih mereka emang luar biasa sih. Ketika lo mentok terus dari kedua wings, lo ngumpannya lebih dulu. Belum nyampe kotak, lo udah umpan duluan, bener terjadi gol. Di sini gimana caranya lo nggak nyaman Indonesia megang bola, ya lo pressing mereka sejak peluit babak kedua mulai. Keteteran kita, pressing gitu. Dan ya akhirnya ketika gol pertamanya tadi muncul, gol kedua juga muncul lewat sundulan di mana kita kayaknya kakinya berat banget untuk loncat gitu kan. Itu kan lagi-lagi balik lagi ke fokus. Mereka bukan corner pertama kok di malam ini. Kok ini jadi gol? Kok di awal-awal tadi nggak jadi gol? Ya karena kita masih ganggu. Dan ya kan? Tadi tampak gol yang terakhir ini hanya Kadek yang melawan 2 pemain yang datang, Mas. Persis gol ketiga Iran juga ya. Betul. Gol ketiga Iran, corner, bola datang ke tengah, 2 pemain datang dari belakang. Kalau lawan Iran nggak ada yang loncat, ini Kadek masih loncat tapi setengahnya pemain Uzbek loncatnya gitu kan. Sementara Uzbekistan ada 2 orang yang loncat. Jadi ya balik lagi yang menjadi titik lemah, ya fokus kita dalam menjaga bola-bola atas. Melihat duel dari Iqbal Dujangge dan juga Kadek Arel ini kan biasanya 2
dua back yang padu dan juga bisa mencetak gol. Tapi overall di dua pertandingan ini di Piala Asia, apakah memang lawannya di atas level mereka atau memang ada yang salah dengan duet ini? Sebenarnya salah sih enggak ya. Kalau lu sudah melakukan duel dan lo kalah, lah itu mungkin lain cerita gitu. Oh ternyata kemampuan lu emang segitu. Tapi kan lu nggak melakukan duel, itu yang menjadi kegemesan di gua tuh itu gitu loh. Kalau kecuali lu udah sama-sama loncat tapi mereka outsmart you dengan sundulan yang lebih precise dari sisi loncat gitu. Tapi ini kan enggak. Lu nggak butuh effort banyak loh. Lu loncat aja, pemain Indonesia ntar nggak nyampe kok loncatnya gitu atau nggak loncat dan kejadian ternyata seperti itu gitu. Padahal di babak pertama, terus di pertandingan-pertandingan sebelumnya, Iqbal dan Kade kan juga lumayan bagus dalam membaca arah bola. Bisa ngebuang bola dengan sebetulnya begitu tenang gitu. Tapi selama turnamen ini paling enggak di dua pertandingan pertama banyak kemampuan mereka kayak hilang dalam antisipasi bola. Tapi Mas Sabto, apakah kemudian hasil dari pertandingan kita malam hari ini, dua pertandingan inilah di Piala Asia ini menunjukkan bahwa sebetulnya memang kualitas timnas kita ini jauh gapnya dibanding dengan tim-tim seperti Uzbekistan, Iran gitu? Oh iya, harus diakui tetap. Bahkan tim senior lah, kita kalah kok sama Irak. 5-1 di Basra, 2-0 di Jakarta, kita kalah kok sama Irak. Sama Jordan kita juga selalu kerepotan gitu, lawan tim-tim Qatar kita ketemu ya kalah juga. Kalau kita bicara Asia, ya sekarang kita bisa ada di round 3. Tapi kan isi grupnya Irak, Vietnam, Filipina. Itu dua tim yang ya di ASEAN kita selevel gitu. Tapi apakah kalau kita satu grup dengan Qatar, kita satu grup dengan Jordan, kita satu grup dengan Iran, apakah kita akan lolos kan belum tentu juga. Ya alhamdulillah kita dapat pairing yang seperti itu dan akhirnya kita lolos. Tapi kebukti dari beberapa pertandingan masih ada sulitnya juga ketemu tim-tim yang emang di atas kertas kualitasnya di atas kita. Ya di level segininya pun ya kelihatan gitu. Pas kemarin lawan di Jakarta kita turnamen 4 negara, ada Jordan, ada Syria, itu dua tim yang emang langganan Piala Asia, emang langganan Piala Asia di level senior, di level junior juga, sehingga kalau gue ngelihat sebagai persiapan ya bagus, karena kita kan ketemu Iran dan juga Uzbekistan, tim yang punya kemampuan duel, physical appearance yang besar-besar, yang akan membuat kita dapat potret lah gimana nanti kita bermain di Piala Asia ini. Tapi ya ternyata di beberapa kesempatan ya kita ngebuktiin kita bukannya nggak bisa bersaing, tapi karena kita nggak ada di level yang sama dari sisi bermain gitu ya. Maksudnya lu harusnya bermainnya di level ini nih. Kita masih sedikit di bawah nih. Apalagi pertandingan pertama, kita main baru di level ini. Padahal kan harusnya main di level ini biar kelihatan lu seimbang gitu. Tapi lu main di level ini kalah. Tadi udah mulai sedikit tuh. Wah, level terbaiknya udah mulai. Gue bilang kan di 80% sampai 85% gitu. Tapi di babak kedua turun lagi. Jadi ya kalau kita nggak bisa jaga konsistensi sepanjang 90 menit, ya inilah. Jangan marah dong, Glenn. Sabar, Glenn. Berarti fokus, konsistensi itu menjadi PR penting untuk timnas kita U20 ini. Tapi kalau kita ngomongin soal pemain nih, secara individu ya, Mas Sabto. Nama-nama siapa nih pemain yang malam hari ini mungkin tidak sesuai ekspektasi yang harus dievaluasi dan gimana performanya dari masing-masing? Yang menonjol, Mas Sabto. Kalau yang bagus, ya selalu gue sebut Tony ya. Kemarin dari pertandingan pertama, di lawan Iran dan juga lawan Uzbekistan sedikit eksepsional dibanding yang lain lah, dari work rate, dari kengototan, dari keberanian untuk mengelempar atau mengumpan bola-bola berisiko, untuk berani ngambil sliding tackle, untuk berani intercept. Tony menurut gua salah satu pemain yang paling outstanding dibandingkan yang lain gitu. Walaupun mungkin kualitasnya juga nggak tinggi-tinggi banget, tapi seenggak-enggaknya dia nunjukin ke yang lain kalau lo ngotot kayak gini bisa lo kita ngerebut bola ini. Nomor 2 Marcel game changer juga ya. Pertandingan pertama, pertandingan kedua. Di pertandingan pertama emang nggak berbuah gol, tapi tadi dia nunjukin kualitas dia, mendapatkan assist ya buat Raven. Mungkin kalau disuruh milih dua pemain, Evandra tadi juga lumayan lah. Tapi yang
paling outstanding di antara pemain-pemain lain ya menurut gue di 2 pertandingan Tommy sama Marcel sih. Ya Raven kalau dapat peluang dan dia bisa manfaatin first touch-nya, ini pemain bagus banget gitu ya. Tapi kan berapa kali dia dapat kesempatan tapi first touch-nya bikin bola. PR-nya di first touch-nya itu ya kalau Raven ya. Bola itu bikin hilang gitu. Jadi momentumnya akhirnya hilang juga gitu. Ini ada juga dari Tika Maitela nih soal Donitri. Donitri ini kan kemarin juga sempat kita sebutkan layak untuk bermain di timnas senior. Tapi melihat permainannya di dua pertandingan ini memang underform. Ya, Mas Sabto. setuju. Di U22 kemarin paling nggak dia paling outstanding dibanding yang lain di AFF ya. Di AFF kemarin ya mungkin satu tim mainnya jauh performance-nya di bawah ekspektasi kita, tapi Donitri tetap bisa nunjukin konsistensi. Begitu juga dengan Kadek gitu. Tapi di sini kok nggak kelihatan gitu. Bahkan kalau ada persentase pas yang completion-nya jelek ya mungkin di 2 turnamen ini ya 2 pertandingan ini ya Doni pertandingan pertama bisa 5 kali ke intercept, tadi juga berapa kali ke intercept juga yang nggak memperlihatkan karakter dia gitu yang biasanya ini lo reliable banget lah sama dia lah, lo kasih bola ke dia lo pasti aman lah di dia gitu, tapi berapa kali keputusan dia untuk ngoper sedikit meleset sehingga sering di intercept sama lawan. Kalau tanya agak turun performance-nya nggak sesuai ekspektasi ya gue setuju Doni. Kalau tadi kan kita udah membahas ya gini yang minus-minusnya. Kalau dari nilai plusnya dari timnas ini di 2 pertandingan, apa yang mungkin bisa diapresiasi fans kita terhadap Garuda Muda? Kalau di pertandingan tadi sih selama 40 menit babak pertama layak bangga lah kita sama tim ini. Apa ya kita ke bawah euforia ya nontonnya ya. Bisa nih karena operan-operannya jalan, switch play ke kiri ke kanannya jalan, duel juga berani menang, aliran bolanya lancar. Ya, ini nih yang harusnya kita tunjukin dari game pertama ya kayak gini. Itu membuat kita ngelihat lagi tim Indra Syafri yang selama ini kan identik dengan permainan bola-bola pendek ya. Bola-bola pendek, walaupun selama ini di level ASEAN gitu ya. Tapi paling nggak kan kita enak nonton tim dia. Bola-bola pendek, manfaatin wings, crossing, itu kan mungkin orang bilang bosan caranya seperti itu, tapi wins you games dan juga mainnya enak untuk ditonton. Nah itu pertandingan babak pertama tadi bisa kita bahas sebagai hal yang positif lah dari timnas kita. Ini berhubung banyak yang menyinggung juga di kolom komentar ya, karena tadi kan kita bahas pemain. Tadi ada yang ngomong lagi-lagi pemain disalahin, pada pelatih gimana nih ya gitu. Jadi kita tanyakan Mas Sabto, ngomongin soal Indra Syafri gitu, dari 2 pertandingan, evaluasinya seperti apa, taktiknya segala macam. Taktik, kalau apa yang menjadi reparasi dia dibandingkan pertandingan pertama, menurut gua sudah upgrade jauh dari sisi taktikal, keberanian untuk dari komposisi 4 back lalu mencoba untuk mengubah jadi 3 back itu kan nggak mudah juga. Berubah juga gitu ya. Itu kan bukan tanpa pertimbangan, bukan tanpa alasan kuat untuk mengganti itu, dan ketika itu works di 45 pertama kan berarti keputusannya benar. Dia bisa berani mengubah skema yang selama ini dimainkan. Kalau di compare sama kemarin Sintayong kan di AFF tetap aja 3 back gitu kan. Tapi kan gue selalu bilang, apapun perubahan pelatih, apapun sistem yang dia pakai, eksekusi di lapangan lo seperti apa sih gitu kan. Lo mau ngubah serumit apapun strategi, lo nanti main begini ya, abis ini lo salto, abis ini lo gini, abis itu gini. Tapi lo bisa eksekusi nggak gitu kan. Kalau lo nggak bisa, ya percuma gitu. Tim pemain bisa eksekusi apa enggak. Apa yang diubah, apa yang harus diubah yang menjadi catatan kita, diubah kok sama Indra Syafri gitu. Tapi ya, dan again, quality tim secara kolektif. Individual quality mungkin kita bisa inilah, kita bisa berdebat lah. Joko ini nggak terlalu jauh kalau secara individual. Tapi collectively, ya Uzbek jauh di atas kita secara kolektif ya. Ini tim sulit untuk di-crack karena secara kolektif rapi banget. Iran pun seperti itu. Tim-tim yang kayak kita bicara tim Eropa Timur lah ya. Mungkin secara individual nggak bisa ada pemain yang disebut jago gitu. Tapi kan susah loh ini lawan Serbia misalnya. Susah loh ini lawan Slovenia gitu. Lawan Montenegro gitu. Tim-tim kayak gitu kan susah untuk dilawan karena secara kolektif mereka mainnya rapi, bagus gitu. Nah itu yang bikin kita kalah dan
mungkin kalau menjadi salah satu kritik buat Coach Indra ya kolektivitas tim itu nggak bisa terjaga selama 90 menit. Ini ada pertanyaan juga Mas dari Ahmad Muhlisin. Evaluasi nggak nih PSSI? Kalau dibilang di awal ada evaluasi kan semua berarti harus kena evaluasi ya. Kalau emang waktu itu dibilang nggak hanya Coach Shin yang kita evaluasi, Coach Indra, Coach Nova nanti di April akan bermain di Piala Asia U17, lalu nanti Vandenberg di kualifikasi Piala Asia U23 September. SEA Games juga akhir tahun. SEA Games ya harusnya kalau sesuai dengan omongan ya harusnya evaluasi juga. Cuman kan balik lagi target lo apa, mencapai target apa enggak. Kalau Coach Indra bilang target-target dari PSSI di awal untuk bisa jadi 4 besar ya? itu Coach Indra sendiri Coach Indra yang sendiri. bilang Iya. untuk masuk 4 besar. Dia cuma bilang juara AFF kemarin, lalu SEA Games juara AFF kemarin sama meloloskan ke final ini Piala Asia ini adalah target awal PSSI. Sebetulnya itu udah terachieve oleh Indra Syafri, tapi target baru di sini apa gitu kan? Apakah ada target dari PSSI untuk lolos grup? Kalau Coach Indra pribadi bilang, gue pengen ke semifinal supaya mengantarkan tim ini ke Piala Asia. Ya Piala Dunia? Piala Dunia. Walaupun orang bilang terlalu mengawang-awang nih kalau ngelihat negara yang lain yang bertanding, tapi ya namanya juga target ambisi pribadi ya. Di situ ya mungkin nggak tercapai gitu. Tapi kalau dari PSSI sendiri, ya gue belum lihat apakah ini dianggap sebagai sebuah kegagalan. Kalau kegagalan, seperti halnya nggak lolos ke semifinal Piala AFF kemarin, ya tentunya harus dievaluasi juga. Mas Sabto, evaluasi ini kan bisa mungkin sampai mana evaluasi ini akan berlangsung? Apakah harus ada pergantian pelatih mungkin dari timnas U20 atau memang ada kesempatan yang mungkin bisa diberikan karena memang tadi sejumlah achievement kan SEA Games juga medali emas, lalu kemarin AFF U19 juga juara. Itu kan juga prestasi dari Coach Indra. Iya. Kalau gue sih ngelihatnya alignment ya antara semua kelas usia. Ketika U17-nya Nova, lalu harusnya U20-nya Indra Syafri, nanti U23-nya Vandenberg, lalu tim seniornya harus align cara bermainnya kan. Sehingga ketika pemain lo naik kelas, naik usia, lo nggak akan memasuki adjustment yang panjang gitu karena dari gaya bermain itu udah sama. Nah, apakah sudah sama semua kelas usia ini? Kalau dulu di bawah Shin mungkin yang paling mirip gaya bermainnya dengan tim senior ya U17. Similaritas lah gaya permainannya kita bisa melihat ada similaritas gitu. Tapi berbeda sekali dengan gaya mainnya Coach Indra. Walaupun Coach Indra mendapatkan prestasi dari gaya bermain dia gitu. Tapi apakah PSSI melihat ini align dengan visi timnas kita ke depannya? Gue mau U17 main kayak gini, gue mau U20 main kayak gini, gue mau tim senior main kayak gini. Sehingga ketika ada kenaikan kelas gitu antara pemain-pemain ini, apakah mereka bisa langsung adjust di tim yang baru, butuh adjustment panjang apa enggak? Nah itu yang harus kita lihat dulu tuh. Tapi kalau kita ngomongin evaluasi ini sendiri, Mas Sabto, dari garis besarnya gitu ya, apa sih yang bisa, dari tim ini dulu aja, U20 ini, apa yang bisa diperbaiki secara cepat untuk pemain-pemain kita ini? Untuk melawan Yaman mungkin ya, karena kan ini masih ada satu pertandingan meskipun tidak mempengaruhi hasil di Piala Asia tapi ini. Tentu kan meraih poin kan menjadi keinginan semua warga negara Indonesia, Mas Sabto. Iya, paling nggak bisa menang lah ya. Ya kayak kemarin kita menang lawan India, ya akhirnya menang juga gitu kan, menang dengan skor besar gitu. Ya tetap kita harus menang. Secara kualitas mungkin ini dua tim yang di atas kertas memang di atas kita, sementara Yaman tuh kan 11-12 lah ya sama kita, bahkan kalau kita bisa bilang di atas sedikit, mungkin kita bisa mengakui itu gitu. Tapi kita bisa dapat poin nggak dari pertandingan itu? Gue sih balik ke, lu bisa nggak main 90 menit kayak babak pertama tadi? Kalau lo bisa, berarti ya tim ini sebetulnya punya potensi untuk memainkan sepak bola yang bisa mengimbangi Uzbekistan. Tapi kan untuk bisa mendapatkan poin, tidak hanya mengimbangi satu babak, lo harus main 2 babak dengan gaya yang sama, dengan intensitas yang sama, dengan kengototan yang sama, semuanya tuh harus konsisten itu. Nah itu yang menurut gua masih menjadi PR Coach Indra, terutama di turnamen ini.
Kalau kita bicara 2 babak. Kalau di pertandingan pertama mungkin kita main bagusnya cuman ada di 10 menit atau 15 menit. Kombinasi antara 5 menit di babak pertama, 10 menit di babak kedua gitu ya. Kalau tadi kan full 45 minutes, kita bagus banget mainnya gitu. Jadi secara grafik itu memang meningkat ya? Iya, tapi ya lu belum konsisten itu aja. Mungkin terakhir dari saya ya Mas Sabto ya, ini pertanyaan dari netizen ini menarik juga untuk dibahas ke Mas Sabto nih terakhir. Ada Safri yang bilang gini, ini mungkin solusi singkat dari dia, solusinya Safri adalah Safri. bukan Safri Dinata. Safri Solusinya Duo. adalah ambil abroad sebanyak-banyaknya, selesai semua masalah. Terakhir Ya, nih Mas. itu kan yang kita obrolkan juga ya, Glenn. Ketika proses dalam tanda kutip rekrutmen terhadap timnas senior bisa dipercepat, dikebut gitu kok untuk ini kok lama banget ya prosesnya, terutama dalam kasus 2 pemain yang kemarin akhirnya Gagal tampil ya? ya walaupun Yang barengan oleh ya? ya walaupun prosesnya kan berjalan dan akhirnya bisa menjadi WNI, tapi kok nggak bisa dipercepat. Ya mungkin alasannya DPR reses, ya itu masuk akal juga sehingga nggak bisa dipercepat gitu. Ya mungkin ini menjadi apesnya Coach Indra ya karena nggak bisa menggunakan 2 pemain yang ketika melawan Jordan dan juga Surya di Jakarta gue bilang kalau ada 2 pemain ini mungkin hasilnya akan berbeda nih karena akan ada lebih kenyamanan terutama di lini tengah dan juga lini belakang gitu. Nah, kalau ada tambahan 2 ini untuk U20 dan kalau mereka akan dipakai di SEA Games, ya menurut gua lumayan gitu. Karena kedalaman squad itu juga jadi ya kita tadi menyebutkan nama Tony, Johnson Evan ketika mereka underperform kan butuh opsi sebetulnya yang bisa setidaknya kualitas ini Bisa mengubah bisa mengubah itu dan mungkin pemain diaspora itu bisa menjadi Warna baru juga Warna untuk baru. teman-temannya Opsi ya? gitu ya. Ya itu yang apa yang terjadi di timnas senior kita kan ngebuktiin bahwa apa yang kita nggak punya dari sisi ketenangan dan kenyamanan dalam memegang bola itu bisa ditawarkan oleh pemain-pemain diaspora ini gitu. Jadi ya kenapa nggak memberikan itu di level yang lebih rendah? Karena mereka akan dipakai untuk jangka waktu yang panjang kan. Misalnya lo ambil mereka di usia 20, ya kan mereka akan tampil 5 sampai 10 tahun nih. Jadi why not gitu. Dan kalau lo rasa mereka ke tim senior kejauhan, ya pakai dulu di U20, di U23 gitu. seperti Ivar dan juga Hapner ya. Ya, strike 3 orang itu kan. Ya, strike 3 orang itu sekarang bisa menjadi fondasi timnas senior. Mas Sabto, terima kasih banyak. Sama-sama, Glenn. Walaupun Terima kasih, kalah tapi Mas Sabto. tetap secara permainan. Walaupun Glenn udah lemes banget lah, Glenn udah moodnya udah drop gitu ya. Pokoknya tapi terima kasih buat semua yang udah nonton juga ya. Yes. Ini masih konsisten yang nonton kita masih rame banget sebetulnya. Cuman ya udah nanti kita ketemu lagi di next match-nya. Kita doakan yang terbaik. Pokoknya support terus, no bully-bully teman-teman. Gak usah ini out itu out. Udahlah kita support aja gitu ya. Timnas kita apapun hasilnya, tapi yang pasti kita menunggu juga evaluasi yang terbaik untuk kedepannya gitu. Dan pembinaan usia dini penting untuk dilakukan agar kesinambungan itu bisa diselaraskan dengan program naturalisasi dari federasi. Mas Sabto, terima kasih banyak, sehat selalu. Sama-sama, Nanti kita Glenn. bertemu lagi. Terima kasih. ketemu. Semoga Liverpool malam ini kalah. Arsenal mulai makin dekat. Terima kasih, bye-bye teman-teman. Bye. Sehat selalu.